datang Bapa hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih kepada yang Kau jalankan Tuhan. Hari ini Kau berkati kami sepanjang malam boleh tidur senyak Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh ada di rumah-Mu pada pagi ini Bapa. Kami telah memuji Engkau Bapa, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian. Ini saatnya Bapa, kami akan mendengar sebagai dari firman-Mu. Kami serahkan jam-jam berikut ini dalam bimbingan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji. Shalom saudara, shalom. Puji Tuhan, hari ini saya masih diberi kesempatan oleh Pastor Dwi tempat ini untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan jam-jam berikut ini, ya urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh memberitakan kabar baik dengan hikmat daripada Roh Kudus-Mu. Bapak, baik saudara, kita akan membuka di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya baca ayat yang 18, saudara yang 19, yang 20 kita baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu semua bangsa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik saudara, kita telah mendengar firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saudara, kita lihat selama Yesus di dunia ini, selama Yesus di dunia, Dia adalah manusia 100% saudara, ya. Seperti saudara dan saya, ya. Seperti kita saudara, punya rasa apa saudara? Punya rasa sedih, ya. Punya rasa gembira, punya rasa apa lagi saudara? Marah, bahkan bisa menangis juga saudara, ya. Bisa menangis saudara. Jadi Dia 100% manusia seperti saudara dan saya, ya. Yesus juga seorang guru yang mempunyai 12 orang murid saudara. Punya 12 orang murid. Dia suka mengajarkan kitab Taurat di bait Allah saudara. Tapi Yesus, walaupun Yesus punya kuasa, ya, Dia juga punya kuasa untuk apa saudara? Menyembuhkan orang yang sakit, ya. Mengubah air menjadi anggur. Ya, walaupun Dia seorang manusia, Dia mampu membuat mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Luar biasa saudara, luar biasa. Jadi tidak ada manusia seperti Dia. There is no one like Him, saudara, ya. Walaupun demikian, walaupun Dia punya kuasa saudara, Dia tidak pernah saudara, ya, tidak pernah menggunakan kuasanya itu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepada Dia saudara. Ya. Bisa nggak saudara? Ya, Yesus dengan kuasanya menghardik orang-orang berbuat jahat pada bisa saudara. Tapi apa saudara? Dia merendah, Allah yang merendahkan dirinya sebagai manusia 100%, ya. Merendahkan dirinya 100% menjadi manusia seperti saudara dan saya, ya. Alkitab mencatat bahwa dia tidak menggunakan kuasanya. Alkitab mencatat apa saudara? Dia bagaikan domba yang keluh dibawa ke pembantaian saudara. Ketika dia mengalami aniaya untuk disalib, Alkitab katakan udah dinubuatkan jauh-jauh hari saudara. Dia bagaikan domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian, ya. Dia tidak melawan saudara ketika penganiayaan itu datang. Kenapa saudara? Dia tidak melawan. Karena Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia datang untuk saudara dan saya. Kita orang berdosa saudara. Amin. Dia datang untuk saudara dan saya. Nah, sini kita akan lihat saudara. Ada di dalam ayat tadi kita akan melihat ada dua tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang pertama di dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ayat ini
perikop ini katakan kita diberi tugas, saudara. Yang pertama, jadikan semua bangsa muridku. Wow, luar biasa, saudara. Kadang-kadang kita mikir, Tuhan nggak salah utus apa gitu ya. Masa kita suruh jadikan semua bangsa muridku? Siapa kita, ya nggak? Emang kita siapa? Presiden? Bukan, saudara. Tapi Tuhan bilang begitu, saudara. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi kalau Tuhan yang sudah berkata, tidak ada yang mustahil, ya. Tidak ada yang mustahil, saudara. Ya. Nah, tapi setelah Yesus mati dan bangkit, murid-muridnya ketakutan, saudara. Ya. Muridnya ketakutan. Dia merasa ketakutan antara percaya dan tidak percaya. Benar nggak sih ini dia bangkit gitu ya? Benar nggak sih dia bangkit? Nah, saudara, Yesus mati tapi dia bangkit. Dia membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa, saudara. Ya, dia bukan manusia biasa. Dia Allah yang menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Ya, tapi Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wow, luar biasa, saudara. Ya, ini janji Tuhan, janji Yesus. Setelah dia bangkit dari kematian, dia katakan segala kuasa sudah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Wah, luar biasa, saudara. Luar biasa. Mendengar perkataan itu ya, Yesus berkata dengan penuh kuasa, saudara ya. Maka murid-muridnya menjadi tenang, saudara. Karena apa? Ada satu jaminan. Ada satu jaminan bahwa kita disertai Dia. Amin. Yesus menyertai saudara dan saya, ya. Karena satu jaminan bahwa Yesus bukan saja mampu, saudara, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan yang sakit, saudara, ya, membangkitkan orang mati. Tapi apa? Sekarang Yesus dapat mampu mengampuni dosa kita semua, saudara. Setelah dia bangkit, saudara, ya, dia mampu mengampuni dosa saudara dan saya. Wah, luar biasa. There is no one like Jesus. Nggak ada yang seperti Yesus, saudara. Mau nabi apapun nggak ada, saudara, ya. Tidak ada. Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus kita kasih, saudara. Ya, saya mau juga. Kita naikkan satu pujian karena Yesus kita luar biasa. Kita naikkan Yesusku luar biasa. Haleluya. Katakan Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kau segala perkara. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus amazing God. Amin. Dia luar biasa, saudara. Tidak ada Allah seperti Dia. Ya, hanya Yesus Tuhan dan Allah kita. Kemudian Yesus berkata lagi di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Wow. Itu ada satu perintah lagi, saudara, ya. Satu perintah. Yesus ingin apa? Agar murid-muridnya pergi memberitakan Injil. Pergi memberitakan kabar baik. Kepada siapa, saudara? Kepada orang-orang yang di luar sana yang belum pernah mendengar nama Yesus. Yesus bilang pergi. Itu satu perintah, saudara. Satu perintah buat siapa, saudara? Buat kita orang percaya. Ya, kita orang percaya sudah diberi kuasa, saudara. Ya. Kenapa Yesus memerintahkan begitu? Karena Dia berjanji, saudara. I'm with you. Aku bersamamu, Dia bilang. Jadi jangan takut, ya, jangan takut, ya. Dia bilang, Dia menyertai saudara saya, ya. Karena apa, saudara? Keselamatan Yesus datang memberikan keselamatan bukan untuk orang Yahudi saja, saudara. Bukan bangsa Israel saja, saudara. Tapi untuk apa? Semua manusia yang ada di bumi ini. Amin. Amin. Tuhan datang ke bumi ini untuk saudara dan saya dan semua bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Jadi Yesus datang bukan untuk bangsa Yahudi saja, saudara. Oleh karena Yesus juga memerintahkan kita, makanya memerintahkan kita supaya kita beritakan Injil. Alkitab katakan tuai yang begitu banyak, saudara. Ya, tuai yang banyak.
tapi pengerja sedikit, saudara. Ya. Tuhan banyak, pengerja sedikit. Jadi banyak orang Kristen ya. Inilah satu mengapa yang mendorong saya mau jadi penginjil. Karena apa, saudara? Ini Tuhan katakan, Tuhan banyak, saudara, pengerja sedikit. Saya mau Tuhan, saya mau jadi penuai. Yes, Saya mau amin. jadi penuai Tuhan. Haleluya. Kita mau jadi penuai, amin, saudara. Amin. Ya. Jadi inilah salah satu yang memberikan saya semangat. Kenapa saya mau memberitakan kabar baik? Yes, Ya. amin. Karena Tuhan sedikit, saudara. Ya. Apakah saudara rindu dipakai Tuhan, saudara? Amin. Rindu. Beri kemuliaan Tuhan. Mari saudara, kita percaya orang yang rindu pasti Tuhan akan melengkapi. Amin. Amin. Ya. Ingat saudara, jadi pemberita Injil bukan tugas hamba Tuhan saja yang diri di mimbar ini, saudara. Ya, bukan hanya tugas hamba Tuhan saja. Itu tugas siapa? The believer. Kita semua orang percaya. Semua orang percaya. Kita harus beritakan kabar baik. Mungkin ada orang bilang, kita harus memberitakan kabar baik. Ya, saya nggak bisa apa-apa, gitu loh. Tapi Tuhan bilang, beritakan kabar baik. Ya. Lalu yang kedua, tugas apa, saudara? Dikatakan bahwa di dalam Matius 24 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Wah, jadi yang kedua apa, saudara? Kita harus mengajar firman Tuhan, menceritakan kabar baik kepada siapa, saudara? Saya ingat kita pernah seminar ya, di sini juga dikatakan tiga saja. Masih ingat nggak, saudara? Masih ingat nggak? Di mana saja, siapa saja, kapan saja. Yes. Ya? Jadi Tuhan kata kita diutus untuk ini, saudara-saudara. Di mana saja, siapa saja, kapan saja, beritakan kabar baik. Amin. Ya, beritakan kabar baik. Yesus tidak mencari orang yang jenius, tidak mencari orang kaya, tidak mencari juga orang yang pejabat, saudara. Tidak, saudara. Yesus memakai orang-orang yang sederhana. Misalnya apa? Kita baca di Alkitab. Dikatakan nama murid-murid Yesus seorang nelayan, ya, nelayan, ya, yang orang pikir, ya, nelayan apa sih, gitu, ya lah. Tapi Yesus mencari orang sederhana, ya, tapi orang yang mau dipakai, ya, bukan orang pintar, orang yang mau dipakai, ya. Jadi kita jangan berkecil hati, saudara, ya. Ketika Tuhan memilih saudara dan saya, ada maksud Tuhan, ya. Memang saya tidak pintar berkhotbah, memang saya nggak bisa nyanyi, tapi saya bisa main musik. Nah, memuliakan Tuhan nggak? Itu juga memuliakan Tuhan. Nggak selalu orang berdiri di sini memuliakan Tuhan. Padahal kita nggak usah kita bagaimana di luar sana. Ketika orang melihat kita harus jadi surat yang terbuka. Ya, jadi surat yang terbuka supaya apa? Orang melihat beda, ini orang beda, ya, ini orang beda. Siapa sih dia? Oh, ternyata dia adalah Tuhan. Wah, luar biasa lah, saudara. Ya, walaupun kita tidak menginjil, walaupun kita tidak memberitakan Injil, tapi dia melihat kita. Orang melihat hidup kita. Wah, dia benar-benar luar biasa. Dia teladan buat saya. Ya, kita bisa menginspire orang. Ya, kita bisa memberi contoh kepada orang. Ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi Yesus memakai orang sederhana, bukannya orang hebat. Karena ada orang yang kita ada di sini. Kenapa, saudara? Karena kita tahu mungkin ada orang yang mau berkorban buat saudara dan saya. Kita bisa sampai di tempat ini. Amin. Kita bisa sih karena apa? Mungkin ada orang yang kita nggak pernah tutup bilang, kita ibadah yuk, kita dikasih. Ya, ada orang yang mengajak, ada orang yang berjerih lelah, yang mau menyiapkan hatinya, membuang waktunya untuk apa? Untuk mengajak saudara dan saya untuk tiba di tempat ini. Untuk apa? Mendengar kabar baik. Ya, karena ada orang yang berjerih lelah, saudara, kita boleh ada di tempat ini. Ya, contohnya, saudara, dulu begitu banyak misionaris dari luar negeri datang ke Indonesia, kan? Ya. Contohnya, siapa yang dari Batak? No mention. No mention. Coba, no mention. Saya percaya dia orang hebat.
Mungkin dia nggak berkekurangan di negaranya, ya nggak? Dia hidup nyaman, tapi kenapa dia mau ke Batak, ke tanah Batak, saudara? Karena dia Tuhan berikan hati untuk melayani. Dia datang ke Batak. Apa dia mengenal suku Batak? Tidak, ya nggak? Tapi kenapa dia sampai mau datang di tanah Batak? Karena Tuhan beri hati, ya, beri hati dia untuk ke tanah Batak. Bahkan sampai mati di sana, saudara. Sampai mati di sana. Coba, kalau manusia bilang dia, itu mah orang kurang kerjaan, ya, kurang kerjaan. Udah di negara lu enak hidupnya, lu nggak kekurangan, ya nggak? Kenapa lu mau susah-susah ke tanah Batak sampai mati di sana, ya? Bukan juga tidak diterima dengan baik, mungkin bisa dijahatin, ya nggak? Tidak diterima, tapi dia tetap komitmen, dia mau memberitakan kabar baik sampai dia mati di sana. Begitu juga mungkin banyak saya dengar juga di TV kemarin wawancara tuh sama Kim Andy, ada orang dari Prancis, saudara, jadi misionaris ke Irian Jaya, saudara, sampai dia berkeluarga di sana, sampai dia melayani sampai sekarang. Wah, luar biasa. Karena saya aja gitu, wah, Paris enak bener nih kalau kita tinggal di Prancis gitu ya. Wah, ini mewah gini. Coba bayangin, saudara, orang yang udah tinggal enak begitu, dia mau ke hutan di Irian Jaya, saudara, Papua. Kalau manusia, orang pikir secara manusia bodoh, itu orang bodoh, saudara. Tapi Alkitab katakan orang bodoh yang akan dipermudah orang pintar. Amin, saudara. Jadi kadang-kadang menurut manusia dia bodoh, saudara, tapi dia berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi padahal mereka nyaman, tapi mau meninggalkan zona nyaman mereka dan hidup di Indonesia, ya. Untuk apa, saudara? Untuk supaya kita ada di sini bisa mendengar kabar baik. Ini salah satunya dari mereka, saudara, ya. Dari mulut ke mulut menyampaikan. Akhirnya kita juga bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi dia datang sih untuk saudara mendengar kabar baik, percaya dan diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara sudah diselamatkan? Amin. Saudara percaya saudara sudah diselamatkan? Haleluya, berkuliah bagi kita. Haleluya. Yesus kita dahsyat, saudara. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan, tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara, seringkali kita juga berpikir, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Tapi saudara, jangan salah, setiap kita yang ada di tempat ini ada manfaatnya. Amin. Pasti ada manfaatnya. Amin. Tuhan mau kita di tempat ini, Tuhan memanggil saudara dan saya karena ada tujuan Tuhan yang mulia. Ya, kita saling menguatkan. Ya, tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri dalam melayani. Saya butuh Kami Hebring, saya butuh Pak Bonar, saya butuh Pak Dwi sebagai pembimbing kita. Ya, nah itu saudara tidak akan sia-sia. Jadi kalau orang sampai dari jauh-jauh aja datang kemari, diberi hati sama Tuhan, saya percaya kita yang sudah dengar firman, Tuhan juga memberi hati pada saudara saya untuk mengasihi jiwa-jiwa di luar sana. Amin, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Jadi ada orang yang sudah terima Yesus malas baca Alkitab, ya, malas ke gereja, ya. Bagaimana kita mau memberitakan kabar baik? Bagaimana kita mau mengajar orang? Saudara, Tuhan katakan ajar mereka. Artinya apa, saudara? Kita pun harus belajar. Bagaimana kita mau mengajar orang kalau kita ini juga nggak mau belajar? Baca Alkitabnya males istilahnya, ya. Nggak ke gereja aja males. Kita kalau beribadah, kita mendengar pesan dari hamba Tuhan. Saya percaya Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Ya, pendengaran akan firman Tuhan. Saya percaya kita ada di sini, duduk di sini tidak sia-sia, saudara. Yes. Tidak sia-sia. Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya percaya itu. Jadi
Karena sudah ada orang yang berkorban agar kita mendengar Injil dan kita diselamatkan, maka kita pun wajib, saudara, ya, wajib melakukan apa yang mereka lakukan agar kita jadi garam dan terang dunia. Amin. Kita harus melakukan amanat agung Tuhan, ya, the great command. Jadi di sini kata ada orang yang sudah hatam Alkitab, tapi untuk memberitakan kabar baik aja, apa sudah? Dia udah hafal nih, dia udah hafal mati, hatam orang bilang ya, udah hatam Alkitab. Tapi untuk memberitakan kabar baik dia apa sudah? Takut sudah. Ada orang bilang gini, dia berkenal Yesus, kita beritakan, jangan terlalu fanatik lah, nanti orang marah kita gini. Siapa saudara yang menahan kita? Iblis. Iblis, saudara. Supaya apa? Supaya mulut kita tidak berbicara, tidak memberitakan kabar baik, saudara. Ya, iblis yang menahan saudara. Tapi kalau berita yang menakutkan, berita gosip, ya, wah cepat menyebar, saudara. Kayak tadi saya baca tuh pagi-pagi dikirimin sama temen di WA. Wah, supermarketnya akan ditutup, akan di boykot, katanya. Wah, pada di stop nggak boleh dagang ini. McD nggak boleh, ya. Starbucks nggak boleh, Kentucky nggak boleh. Tuh saya kirimin tadi pagi. Nah itu menyebar, semua menyebar. Orang tahu semua, saudara. Saya menemukan untuk suatu berita yang begitu aja disebarkan luar biasa. Tapi ini Tuhan bilang, ini good news, ya. Yes. Kabar baik, kabar baik. Jadi kalau kita renungkan, kalau kita main sosmed, jangan yang gosip-gosip saja. Beritakan yang firman Tuhan. Beritakan, walaupun sedikit, saya percaya punya kuasa. Amin, saudara. Ya, ada janji Tuhan yang luar biasa, berkuasa. Ya, camkan. Ingat baik-baik. Don't be afraid, I'm with you. Ya, di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, 20b dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, amazing, amazing, ya. Ini janji yang luar biasa, saudara. Janji yang luar biasa. Jadi jangan takut, saudara. Jangan takut. Mari kita kerjakan the Great Commission, amanat agung, saudara. Itu perintah Tuhan yang mulia, saudara. Ya, itu perintah Tuhan yang mulia. Jadi beritakan Injil, baptis mereka, ajar mereka, dan jadikan semua bangsa muridku. Amin. Itu yang Tuhan perintahkan kepada saudara saya pada pagi ini. Baik, saudara, itu firman Tuhan yang telah kita dengar. Ya, firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema, dan mendewasakan kita. Kita naikkan bagian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan Ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan jadi
Kami percaya firman akan menjadi rema, menjadi kekuatan mendewasakan iman kami Tuhan. Bapa, kami mau melakukan perintah-Mu Bapa. Kami mau melakukan amanat agung daripadamu Tuhan. Kami akan pergi memberitakan kabar baik Tuhan. Pakai kami setiap kami menurut talenta yang Kau berikan Tuhan. Kami percaya rencana-Mu baik buat kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, pakai juga jemaat di kita Gracia ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan menurut talenta yang Kau berikan Tuhan. Untuk kebesaran nama-Mu. Biar orang melihat, mendengar, percaya bahwa Engkau-lah Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati juga gembala kami, Pastor Dwi Tuhan. Berkati keluarganya. Berkati apa yang dikerjakan Tuhan. Beri kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan